pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Informasi lainnya, hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26, Bupati Gayo Lues nyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam UIN Eraneri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara mengajak peserta Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 menanam pohon sebagai upaya bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Penanaman 120 bibit pohon tersebut berpusat di Taman Cadika Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayuas, mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama di wilayah yang dipimpinnya. Selain penanaman pohon, turut dirangkai dengan peresmian prasasti Kota Tangguh yang ditandatangani Wali Kota seluruh Indonesia. Tugu ini memberikan semangat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bawa pulang mengenang kembali, oh ternyata nama saya masih ada. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal bersama jajaran di lokasi itu menanam pohon selanga atau kenanga. Diharapkan penanaman pohon menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk alam akan membawa manfaat yang besar. Ini merupakan ciri khas bunga di Aceh dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan semuanya mengharumkan Kota Medan. Adapun Rakernas APEKSI yang diselenggarakan di Medan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Berikut laporan M. Sofyan. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Semawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui
program ekstrakurikuler berbasis eskul. Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah itu ada program eskul, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lok Sumawe, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka rupanya bisa menggunakan karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat. Anak-anak dia memasukkan kepada mereka tata cara, umpamanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan. Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita menuju dataran Aceh Barat. Pendengar, kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Penyakit ini tidak hanya didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Dokter Umum Unit Hemodialisis RSUD Cutnyak Din Melabuh, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik seperti diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi kita harus tahu dulu, penyakit gagal ginjal itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada sendiri. Kita tahu sama-sama bahwa penyakit gagal ginjal itu terjadi karena penurunan fungsi ginjal. Jadi ginjalnya tidak bisa melakukan aktivitasnya ataupun tugasnya, yaitu menyaring sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa dari zat makanan ataupun minuman yang telah kita konsumsi. Kenapa bisa penurunan fungsi ginjal? Itu pasti ada banyak faktornya. Salah satu yang paling sering untuk di era yang sekarang itu adalah faktor penyakit metabolik seperti kardiovaskular, DM, hipertensi, seperti itu. Dan juga ada sekarang yang sudah banyak itu autoimun, juga sudah mulai, dan juga dari batu. Jadi kalau khusus untuk pasien ginjal sendiri, itu yang paling banyak presentasinya adalah dari yang hipertensi dan diabetes gitu. Yang mana kita tahu bahwa kalau pasien hipertensi itu kan tekanan darahnya tinggi dan tidak terkontrol. Jadi itu lambat laun lama-lama pembuluh darah yang ada di ginjal juga ikut rusak seperti itu, sehingga kan oksigen dan masuk ke dalam tubuh itu atau ke ginjalnya kan tidak bisa bekerja. Disitulah lama-kelamaan ginjal itu akan rusak. Dan kita harus tahu juga bahwa ginjal ini berbeda dengan organ yang lain, yaitu apabila terjadi kerusakan dia itu bisa silent, jadi tidak ada gejalanya. Beda dengan serangan jantung. Kalau jantung sebentar aja oksigen tersumbat, tidak sampai ke jantung kita langsung ada serangan jantung kan, bisa kolaps. Tapi kalau ginjal tidak. Jadi dia bisa bertahan 10% berkurang masih bisa, malah tidak ada gejala. Jadi jangan kaget apabila ada pasien yang begitu dia cek langsung divonis, oh ini harus cuci darah. Karena apa? Ginjal hanya sekitar 15% dia masih bisa kerja, seperti itulah. Di bawah 5% baru dikatakan gagal ginjal, seperti itu. Rahmi menambahkan pola makan dan gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih dapat mempercepat kerusakan organ tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, garam berlebih dapat menyebabkan penumpukan cairan yang meningkatkan beban kerja ginjal. Selain menjaga pola makan, masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas. Dr. Rahmi menegaskan pencegahan gagal ginjal harus dimulai sejak usia muda melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, mengolah stres, dan menjaga berat badan ideal.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal setiap 6 bulan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan. Dari Aceh Barat, pendengar, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayong. Hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26, Bupati Gayo Luwes menyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Berikut laporan Alfi Saharin. Bupati Gayo Luwes Suhaidi menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26 yang dirangkaikan dengan dialog otonomi daerah di Deli Serdang. Kehadiran Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kabupaten guna mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan. Suhaidi mengatakan, Gayo Luwes siap berkolaborasi dengan daerah lain untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pemerintah kabupaten, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, penarikan sejumlah kewenangan strategis ke pemerintah pusat telah mempersempit ruang gerak daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Pendengar, potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Bateri A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Wisatawan asal Banda Aceh, Dr. Eva Mahdalena SPM, mengapresiasi potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Bateri A yang berada di Gampung Codbau, Kota Sabang. Menurutnya, lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dr. Eva mengaku, meski telah beberapa kali berkunjung ke Kota Sabang, kunjungan ke Benteng Jepang Codbau ini merupakan pengalaman pertamanya. Ia mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih. Subhanallah, ini berapa kali saya sudah ke Sabang. Ini adalah kali pertama saya diajak ke Benteng Jepang ya, Bang ya, yang di Codbau. Subhanallah, ini sangat luar biasa, pemandangannya indah, kemudian ya sejarahnya juga ya, kemudian lumayan bersih, sebenarnya bersih, dan ini harusnya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah. Dia menilai pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian, terutama pada akses menuju lokasi. Menurutnya, kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung. Sayang jalannya masih belum diaspal ya untuk ke sini. Kalau jalannya sudah diaspal, kemudian ini dikembangkan, saya rasa ini akan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Karena kita untuk Aceh Sabang ini kan income-nya kan dari wisatawan ya, dari luar negeri maupun dari lokal ya. Lebih lanjut, ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Sabang. Karena itu, keberadaan Benteng Jepang Codbau dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dr. Eva berharap pengembangan Benteng Jepang Bunker Bateri A di Gampung Codbau dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya, wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada rekan-rekannya yang kerap berkunjung ke Aceh ke depan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.